Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis 1216. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma fi sajda tayis sahwi di dalam dua sujud sahwi qabla salam sebelum salam. Kalau di hadis sebelumnya kan sujud sahwinya sesudah salam. Nah, kalau ini dijelaskan sujud sahwi itu sebelum salam. Nah, terus gimana? Ya, sing marai guru sampean ya apa lho? Segitu aja. Guru sampean ngajarinnya ya apa lho? Iku hadasana Sufyanu bin Waqi', hadasana Yunusu bin Bukairin, hadasana Ibnu Ishaq, hadasani Az-Zuhri, an Abi Salamata, an Abi Hurairata, anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iku kala bersabda siapa Nabi. Inna syaitona sesungguhnya setan, iku yakti selalu datang sopo setan, ahadakum pada salah satu kalian, fi sholatihi di dalam sholatnya ahadukum. Fayat kulu maka masuk sopo setan bainahu di antara ahadukum wa baina nafsih dan antara hatinya ahadukum. Jadi nafsi itu diri, artinya ya hatinya itu. Jadi istilahnya menyelinap terus membisikkan sesuatu. Ya dibilang menyelinap karena aslinya orang itu ya nggak akan mau kalau badannya dimasuki setan, itu nggak mau. Di aliran darahnya dimasuki setan aslinya kan nggak mau. Kata sehingga layat ria tidak tahu dia ahadukum zata menambah dia au nakoso atau mengurangi dia. Jadi sholatnya itu kelebihan atau kurang. Fa'idha kana maka ketika ada sopo ahadukum, saya ulang ya. Ya bisa sopo ahadukum dalika pada demikian itu juga bisa. Atau fa'idha kana maka ketika ada opo dalika demikian itu juga bisa. Faliyas juduk maka supaya sujud dia ahadukum sajak data ini pada dua sujudan. Qabla sebelum an yusallima jika salam dia. Tuma kemudian yusallim salam dia. Jadi sebelum salam itu sujud sahwi dulu dua kali, kemudian habis itu salam. Atasana Sufyan bin Waqi', atasana Yunusu bin Bukairin, atasana bin Ishaq, ahbaroni Salamatu bin Sofwan, bani Salamata, an Abi Salamata, an Abi Hurairata. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku kala bersabda sapa Nabi. Inna syaitona sesungguhnya setan iku yatkulu masuk sapa setan baina bunayyi Adam, atau kalau dalam kitab baina bani Adam. Di kita pakai yang di kitab saja ya. Baina bani Adam, antara anak Adam. Wa baina nafsih dan antara
dirinya anak Adam. Fala yadri, maka tidak tahu dia anak Adam kam berapakah sholat dia. Fa'idha wajata, maka ketika menjumpai dia anak Adam dalika pada demikian itu, falyas judek, maka supaya sujud dia sajak data ini pada 2 sujudan. Qabla, sebelum an yusallima, jika salam dia. Penjelasannya sama seperti tadi. Babu maja'a, utawi bab apa-apa yang datang opoma. Biman, di dalam orang sajada huma, yang sujud siapa man huma pada keduanya, ba'da salam, sesudah salam. Nah ini, jadi ada yang menjelaskan sebelum salam, ada yang menjelaskan sesudah salam, sujud sahwinya. Hadasana Abu Bakr bin Khalad, hadasana Sufyan bin Uyainata, an Mansur, an Ibrahima, an Alqamata, ana bena Mas'ud, sesungguhnya ibna Mas'ud, iku sajata sujud sopo ibna Mas'ud, sajata tayis sahwi, pada 2 sujud sahwi, ba'da salam, sesudah salam. Watakaro, dan menceritakan sopo ibnu Mas'ud, anan nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku fa'ala, mengerjakan sopo Nabi dalika, pada demikian itu. Dia menceritakan kalau Nabi ya dulu seperti itu. Hadasana Hisam bin Ammar wa Utsman bin Abi Saibata, qala, berkata keduanya. Hadasana Ismailu bin Ayyas, an Ubaidillah bin Ubaid, an Zuhair bin Salim al-Ansi, an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, an Sauban. Qala, berkata Sauban, sami itu mendengar aku Rasulullah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda sapa Rasul, fi kulli sahwin, iku di dalam setiap lupa, sajak datani, utawi 2 sujud, ba'dama yusallimu, setelah jika salam sapa orang yang lupa dalam sholat. Itu sabdanya Nabi seperti itu. Jadi setiap segala sesuatu yang lupa itu ada sujud sahwinya 2 kali sebelum sesudah orang tersebut salam. Babu maja'a, utawi bab apa-apa yang datang opoma fil bina, di dalam menetapi itu ya tidak gampang membubarkan diri ya. Ala sholati, atas sholat. Jadi sholat itu kan sesuatu yang sakral. Jadi kalau tidak ada alasan yang memang betul-betul mendesak untuk bubar sebelum waktunya, ya diusahakan jangan bubar. Iku hadasana Ya'qub bin Humaid bin Kasib, hadasana Abdullah bin Musa At-Taimi, an Usamata bin Zaidin, an Abdillah bin Yazid, maulal Aswadi bin Sufyan, bekas budaknya Aswad bin Sufyan, an Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban, an Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah, kharaja, keluar sapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila sholati, pada sholat. Wa kabaro, dan sudah takbir sapa Nabi. Jadi ngimami, Nabi itu sudah takbir. Tuma, kemudian asaro, isyarah, jadi menggunakan bahasa isyarat ya. Sapa Nabi ilaihim, pada mereka makmum, untuk tetap berdiri, tidak bubar ya. Terus Nabi pergi. Famakasu, maka menetap
mereka atau tetap mereka, ya berdiri gitu aja, ya tidak bubar. Tuman tolako kemudian pergi sopo nabi. Fakta salah maka mandi siapa nabi. Ya. Wakana dan ada opo suhu kepalanya nabi yak turu meneteskan opo kepala maksudnya rambut, maan pada air. Kalau nabi jelas bubar, nabi junub, ya kan, lupa belum mandi. Kalau orang-orang kan tidak junub, ya diusahakan jangan bubar. Ya, walaupun imamnya bubar, membubarkan diri, makmumnya tetap, ya, tetap. Terus Nabi pergi mandi, habis itu datang lagi ke pengimaman. Fasolah maka sholat sopo Nabi bihim dengan mereka, ngimami mereka. Nah, itu caranya seperti itu. Salaman sorofa maka ketika bubar sopo Nabi, kola bersabda siapa Nabi. Ini sesungguhnya aku iku kharajtu keluar aku ilaikum pada kalian junuban dalam keadaan junub. Wah ini dan sesungguhnya aku iku nasitu lupa aku. Jadi tadi adanya aku membubarkan diri itu karena aku keadaan junub, aku lupa belum mandi. Hatta sehingga kumtu berdiri aku fi sholati di dalam sholat. Lah pas sholat kok inget loh, aku tadi belum mandi, ya sudah. Akhirnya orang-orang itu tetap disuruh berdiri nunggu Nabi, lah Nabi mandi, selesai mandi, balik lagi ngimami. Jadi kalau memang keadaannya seperti ini, ya tidak usah bubar sholatnya. Jadi sholat itu sebuah ritual yang sakral, jadi jangan gampang-gampang membubarkan diri. Ya. Jadi kecuali kalau memang kentut atau tahu-tahu kecerit, misalkan, ya sudah bubar saja. Atau lupa belum junub, nah itu bubar. Hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Al-Haisamu bin Khorijah, hadasana Ismailu bin Ayas, ani bani Juraijin, ani bani Abi Mulaikata, an Aisyata, qolat berkata Aisyah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa asobahu yang menimpa kepada man apa koiun muntah. Koiun itu muntah. Au ru'afun atau mimisen. Mimisan itu keluar darah dari hidung, itu mimisan. Au atau kolasun. Kolasun itu glegeken tapi mengeluarkan makanan sedikit, nah, di tenggorokan biasanya. Nah, gitu terus ada makanan sedikit, nah, itu disebut kolas. Au atau matyun madhi. Madhi itu keluarnya tidak terasa, tahu-tahu basah di kemaluan itu. Jadi lihat kambing kawin misalkan, atau lihat ayam kawin terangsang orangnya, atau lihat wanita cantik misalnya, nah, terus tidak terasa mandinya keluar. Kalian sorif maka supaya bubar dia orang, bubar dari sholatnya. Falyatawadok maka supaya wudhu dia. Tumal yabni kemudian memulai dia, man ala sholatihi atas sholatnya man.
Wahwa dan utawi diaman fi dzalika di dalam demikian iku layata kalamu tidak berbicara dia orang. Jadi kalau menurut hadis ini, ya menurut hadis ini eh, semuanya itu membatalkan wudhu, ya. Muntah, mimisan, terus glegeken, terus keluar makanan sedikit dari perut, terus keluar madhi, ini semua membatalkan wudhu. Nah, sehingga kalau pas sholat ya supaya bubar, terus wudhu, kemudian memulai dari awal sholatnya. Jadi membangun kembali sholatnya dari awal dan tidak perlu bicara pada siapapun. Yes, begitu sholat muntah misalkan ya sudah bubar, ambil air wudhu, ndak usah ngobrol-ngobrol dulu, yes, langsung memulai sholat lagi. Itu. Jadi kalau menurut hadis ini ya, semuanya itu membatalkan wudhu. Jadi eh, semuanya itu membatalkan wudhu. Cuma ada hadis-hadis lain yang menjelaskan kalau muntah, mimisen, terus apa, termasuk gumoh, nah, gumoh itu tidak membatalkan wudhu, cuma itu najis, ya itu najis. Gitu. Jadi wudhunya tidak batal. Kalau menurut hadis ini kan semuanya ini membatalkan wudhu. Ya, kalau yang membatalkan wudhu jelas ini ya mandi ini. Ya. Jadi kalau untuk muntah, mimisen atau ya itu tadi kolas, glegeken terus keluar muntahan sedikit, nah itu najis cuma tidak membatalkan wudhu. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fiman di dalam orang ahdasa yang hadas diaman. Hadas itu ya kentut atau apa. Fi sholati di waktu sholat. Kaifa bagaimana yang sorifu bubar dia. Ini kan sholat berjamaah. Mungkin di shaf yang paling awal. Di belakangnya imam, nah terus kentut misalkan. Nah itu bubarnya bagaimana? Iku hadasana Umaru benu Sabah bani Abidah bani Zaid. Hadasana Umaru benu Aliyin al-Muqaddami an Hisam bani Urwata an Abih an Aisyata anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi idza sholat ketika sholat sopo ahadukum salah satu kalian fa'ahdasa maka hadas dia ahadukum fal yumsik maka supaya menahan atau istilahnya memegang sopo ahadukum ala anfih atas hidungnya. Tuma kemudian lian sorif supaya bubar dia. Bubar ngambil air wudhu terus sholat lagi. Jadi untuk bahasa isyarat bagi orang-orang lain yang di situ, oh orang ini berarti hadas gitu loh. Ya, orang ini hadas.
Ya silahkan bubar, nanti ambil wudhu terus ikut sholat lagi. Atasana Harmalatu benu Yahya, tasana Abdullah benu Wahbin, tasana Umaru benu Qawes, an Hisam beni Urwah, an Abi, an Aisyah, an Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nahwahu semisal hadisnya Umar bin Ali Al-Muqaddami. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi sholatil marid, di dalam sholatnya orang yang sakit. Iku hadasana Ali bin Muhammadin dasana Waqi' an Ibrahima bani Tohman an Husain al-Muallim an ibni Buraidata an Imron ibni Husainin qala berkata Imron, karena ada bi menimpaku opo an-nasur. Nasur itu semacam ambeien atau wasir. Pasal itu maka bertanya aku an-nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anis sholati dari sholat. Faqala maka bersabda siapa Nabi, sholli sholatlah kamu iman dengan keadaan berdiri. Ya berdiri sholatnya. Ya. Fa'ilam tastati maka seandainya tidak mampu kamu, faqaidan maka keadaan orang yang duduk. Fa'ilam tastati maka seandainya tidak mampu kamu, fa'ala janbin maka atas lambung, ya atas lambung tiduran, ya, sambil tiduran menghadap kiblat. Itu aturannya seperti itu. Atas sana Abdul Hamid bani Bayan al-Wasiti, tasana Ishaq al-Asraq an Sufyan an Jabir an Abi Haris an Wa'il bani Hujrin. Qala berkata Wa'il, Ro'a itu melihat aku an-Nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalisan orang yang duduk ala yaminihi atas kanannya Nabi, atas kanannya Nabi. Jadi duduk atas kanannya Nabi itu duduk sambil bersandar, ya duduk sambil bersandar. Lah badan bagian kanan itu untuk bersandar mungkin ke tiang masjid atau ke tembok kan gitu. Wahwa dan utawi Nabi iku wajaun sakit. Jadi bersandar ke tembok mungkin atau ke tiang masjid. Jadi badan yang sebelah kanan untuk ditempelkan ke sandarannya. Itu namanya jalisan ala yaminih. Babun hadza babun utawi iki iku bab fis sholati di dalam sholat an-nafilati yang sunnah qaidan dengan keadaan duduk. Jadi boleh ndak itu sholat sunnah dengan keadaan duduk. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Abul Ahwas an Abi Ishaqa an Abi Salamata an Umi Salamata qalat berkata Ummu Salamah, waladi demi zat dahaba yang pergi sapa zat binafsihi dengan dirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ya menghilangkan, artinya
membuat Nabi Muhammad meninggal lah. Gitu. Waladhi dhahaba binafsihi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya demi Allah, maksudnya seperti itu. Mata tidak meninggal sopo Nabi katakanlah sehingga ada opo aksaru solatihi kebanyakan solatnya Nabi wahwa dan utawi Nabi iku jalisun duduk. Jadi mau meninggal itu kebanyakan solatnya Nabi ya duduk. Wakana dan ada iku ahabbal a'mal lebih disenanginya berbagai pengamalan ilahi pada Nabi opo al amalus solih amalan yang baik aladhi yang yadumu merutinkan sop alaihi atas amalan yang baik sopo abdu seorang hamba. Wa ingkana dan meskipun ada apa amalan yang baik iku yasiron sedikit. Jadi amalan yang paling disenangi oleh Nabi itu adalah amalan yang baik dan itu dirutinkan oleh seorang hamba. Walaupun amalannya itu sedikit, walaupun sedikit, ya, entah apa gitu, pokoknya rutin lancar, nah itu yang disenangi oleh Nabi. Atasana Abu Bakri benu Abi Saibata, atasana Ismailu benu Ulayyah, Anil Walidi beni Abi Hisam, An Bakri beni Muhammadin, An Amrota, An Aisyata, kolat berkata Aisyah. Karena ada sopo an nabiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakra'u membaca sopo Nabi wahwa dan utawi Nabi iku qaidun duduk. Wa idza arada dan ketika menghendaki sopo Nabi an yarka'a jika rukuk siapa Nabi koma maka berdiri siapa Nabi qad roma yakra'u pada kira-kiranya apa-apa yang membaca sopo insanun manusia arba'ina pada 40 apanya ayatan-ayatnya. Jadi menjelang beliau meninggal itu kan kebanyakan sholatnya beliau duduk. Lah beliau itu kan suka sholat itu yang panjang, yang lama gitu kan. Sementara fisiknya tidak memungkinkan. Ya sudah, kalau pas gerakan berdiri, ya Al-Fatihah dan surat apa yang panjang itu Nabi duduk gitu. Terus menjelang mau rukuk, beliau berdiri. Nah, berdirinya itu ya kurang lebih membaca 40 ayat. Habis itu beliau rukuk. Jadi tidak langsung duduk terus rukuk ya enggak. Jadi duduk, kemudian kurang 40 ayat berdiri, dibaca sampai selesai, habis itu rukuk. Itu prakteknya. Hatasana Abu Marwan al-Usmani, tasana Abdul Aziz bin Abi Hazim, an Hisam bin Urwah, an Abi, an Aisyata, qalat berkata Aisyah. Maro'a itu tidak pernah melihat aku, Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusolli salat siapa Rasul fisai'in di dalam sesuatu min salatil laili dari salat malam ila kecuali kok iman dengan keadaan berdiri.
Jadi aku ndak pernah melihat Rasulullah itu kalau sholat, ya sholat apa gitu dari sholat malam kecuali beliau pasti berdiri. Berdiri. Hatta sehingga dakhala masuk siapa Rasul fisin di dalam usia, artinya usia senja. Jadi usia senja itu baru duduk. Faja'ala maka berbuat sopo Rasul yusoli sholat siapa Rasul jalisan keadaan duduk. Hatta sehingga idza bakia ketika tersisa alaihi atas Rasul min qiraatihi dari bacaannya Rasul opo arbauna 40 apanya ayatan ayatnya au atau salah sunat 30 apanya ayatan ayatnya. Nah, koma maka berdiri siapa? Rasul. Faqara'aha maka membaca sapa Rasul ha pada 40 atau 30 ayat ya. Fasajada maka sujud siapa Rasul. Fasajada ini maksudnya ya rukuk itu. Ya, rukuk itu. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Mu'ad bin Mu'ad an Humaidin an Abdillah bin Sakik al-Uqaili. Qala berkata Abdillah bin Sakik. Saal itu bertanya aku Aisyata pada Aisyah an sholati Rasulillah dari sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilaili di waktu malam. Fakolat maka berkata sopo Aisyah karena ada sopo Rasul iku yusoli sholat siapa Rasul lailan pada malam tawilan yang panjang. Ko iman dengan keadaan berdiri itu waktu masih muda seperti itu. Walailan dan malam tawilan yang panjang ko idan dengan keadaan duduk. Oh. Ya pernah itu duduk ya pernah. Fa'idha qara'a maka ketika membaca sopo Rasul ko iman dengan keadaan berdiri ya roka'a maka rukuk siapa Rasul ko iman dengan keadaan berdiri juga. Artinya gerakan normal itu. Wa idza qara'a dan ketika membaca siapa Rasul qaidan dengan keadaan duduk, raka'a maka rukuk sapa Rasul qaidan juga dengan keadaan duduk. Nah, itu babu sholatil qaid utawi bab sholatnya orang yang duduk. Ini sholat sunnah ya. Alan nisfi atas separuh. Min sholatil qaim dari sholat sunnahnya orang yang berdiri. Jadi ini sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib itu wajib berdiri. Kalau tidak mampu boleh duduk, kalau tidak mampu ya tiduran. Ya, kalau sholat wajib walaupun dia duduk, dia tiduran karena memang ada udzur, lah itu pahalanya juga jangkep, lengkap. Lah untuk sholat sunnah itu boleh dengan duduk. Walaupun sehat, ya, walaupun sehat. Cuma ya itu pahalanya separuh dari orang yang sholat berdiri. Ya enggak apa-apa. Ya. Mau dicoba ya silahkan, enggak apa-apa. Sekali-kali sholat sambil duduk. Nah, tapi sholat sunnah ya.
Hadasana Utsman bin Abi Saibata, hadasana Yahya ibnu Adam, hadasana Qutbah anil A'masi, an Habib bin Abi Sabit, an Abdillah bin Babah, an Abdillah bin Amr, anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maro lewat sopo Nabi bihi pada Abdullah bin Amr. Wahwa dan utawi Abdullah bin Amr iku yusolli solat sopo Abdullah bin Amr jalisan keadaan duduk. Ini solat sunnah ya, solat sunnah. Pakola maka bersabda Nabi, solatul jalis, solatnya orang yang duduk iku ala nisfi, atas separuh, min solatil qaim, dari solatnya orang yang berdiri. Hadasana Nasru bin Aliyin al-Jahdami, hadasana Bisru bin Umar, hadasana Abdullah bin Ja'far, hadasani Ismailu bin Muhammad bin Sa'din, an Anasi bin Malikin, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kharaja, keluar siapa Rasul. Faro'a maka melihat sapa Rasul nasan pada manusia, yusalluna salat mereka kuudan dengan keadaan duduk. Ya, salat sunnah ya. Alah salat sunnah aja, duduk aja wis, enggak usah capek-capek. Pakola maka bersabda sapa Rasul, sholatul qaid utawi salat sunnahnya orang yang duduk iku ala nisfi, atas separuh, min sholatil qaim, daripada sholatnya orang yang berdiri. Hadasana Bisru bin Hilal as-Sawaf, hadasana Yazid bin Zurek, an Husain al-Mu'allim, an Abdillah bin Buraidah, an Imran bin Husain, anahu sesungguhnya Imran iku sa'ala, bertanya dia, Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anir rajuli, tentang seorang laki-laki, yusoli yang sholat dia rajul qaidan dengan keadaan duduk. Qala bersabda sapa Rasul, man barang siapa sholat yang sholat diaman qaiman dengan keadaan berdiri, ini sholatnya sholat sunnah ya, bahwa maka utawi berdiri iku afdol, lebih utama. Waman dan barang siapa sholat yang sholat sunnah diaman qaidan dengan keadaan duduk, falahu maka iku bagiman nisfu ajril qaim, utawi separuh pahalanya orang yang sholat sunnah berdiri. Waman dan barang siapa sholat yang sholat diaman naiman dengan keadaan tiduran, ini sholat sunnah tiduran, berdiri ya males lah, duduk juga males, aku tak sholatnya tiduran aja misalkan. Falahu maka iku bagi man nisfu ajril qaid, separuhnya pahalanya orang yang duduk. Ini sholat sunnah, berkali-kali saya ucapkan ini adalah sholat sunnah.